Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King.
Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saya berharap kita semua baik-baik saja di samping keluarga yang tersayang. Dalam Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, dan tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita ambil kesempatan ini, waktu ini, untuk kita fokus dalam memuji, menyembah, dan mendengar sabda firman Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang bertakhta di sorga, Allah yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpujilah namamu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengadakan ibadah online sekali lagi, dan bukan kerana kuat dan hebat kami, tapi semua ini kerana kasih dan anugerah-Mu. Bapa, saat ini kami mohon ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, pelanggaran-pelanggaran akan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ya Bapa, suci kuduskan kami dengan darah-Mu. Layakkan kami ya Bapa untuk masuk ke ruang hadirat-Mu dalam ibadah online ini. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Ya Bapa,
saat ini kami mau berdoa untuk barisan hadapan yang bertanggung jawab ataupun yang terlibat di dalam menangani masalah penularan COVID-19 ini ya Bapa. Lindungi mereka sepanjang mereka bertugas, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit ya Bapa. Berkati keluarga mereka dan Tuhan penuhi segala keperluan mereka. Terima kasih Bapa. Dan khususnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh rakyat Malaysia agar kami sama-sama dapat mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Lindungi kami ya Tuhan, keluar masuk kami dari rumah kami ya Bapa. Hanya Engkau saja pelindungan kami ya Bapa. Harapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu di SIB Pekan Sepitang yang sedang sakit ataupun yang kurang sehat. Tuhan hadir dan memberi mereka kesembuhan agar kami sama-sama dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang sedang berduka pada ketika ini. Tuhan juga hadir memberi mereka kekuatan dan penghiburan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terusnya kami mau berdoa untuk persiapan pembukaan semula ibadah di gereja bermula pada minggu hadapan ini, yaitu 6 hari bulan. Kami berdoa Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terusnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk wang persembahan maupun persepuluhan yang akan kami adakan di tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberi, begitu juga yang tidak sempat memberi kerana kekurangan ataupun yang belum mendapat pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan, menyediakan mereka pekerjaan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dan seterusnya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus agar Engkau memberi kami hati yang sentiasa haus akan kebenaran firman-Mu, siap untuk dibentuk dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasan
namun karena kasih-Mu, Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena Kau kekal perkasa. Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Hanya Kau, Yesus Tuhan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau Salam dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang Yesus kasihi pada pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesempatan bersama keluarga kami pada pagi ini untuk beribadah bersama-sama dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Ya Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, mari Tuhan Engkau sertai kami daripada permulaan pendengaran firman Tuhan sampai selesai. Haleluya Tuhan, amin. Pada pagi ini saya ingin membawa kita dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ayub pasal 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar dengan tema hidup orang percaya di dalam tangan Tuhan. Ada satu peristiwa yang berlaku pada waktu Raja Ahab memerintah. Di situ ada seorang nabi namanya Elia. Elia bernubuat, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Elia memberitahukan kepada Raja Ahab. Kemudian datang firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Keret, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Pada waktu itu, pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dari sungai itulah Elia minum. Demikianlah keadaan orang yang percaya di dalam tangan Tuhan. Tuhan memperdulikan segala keperluannya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat kehidupan Elia. Ia takut kepada Tuhan. Ia mendengar perintah Tuhan. Karena dia tahu apa yang diperintahkan Allah kepadanya, pasti Allah menyediakan semuanya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang saya katakan tadi, kita belajar tentang hidup orang percaya di dalam tangan Tuhan. Nah, kita masuk dalam bahagian yang pertama. Kita dipilih Tuhan. Dalam Mazmur pasal 74 ayat yang kedua, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala,
yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Nah saudara, kita dipilih Tuhan bagi kemuliaannya. Seperti yang diungkapkan dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikurniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita telah dipilih Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan dengan darahnya supaya kita menjadi milik Tuhan. Nah, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menghiasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita diberikan kasih kurnia daripada Allah, maka Ia telah memilih kita hidup bersama-sama Dia. Ia telah memilih kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, demikianlah kehidupan orang percaya di dalam tangan Tuhan. Ia perlu memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, baik senang dan susah. Ia tidak pilih masa dan waktu, senang dan susah, tetapi ia senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, karena kita tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Selain daripada itu, kita dipilih Tuhan bagi kemuliaannya. Kita dipilih Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Puji Tuhan, saudara dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Saudara dipilih Tuhan untuk hidup bersama-sama Tuhan. Dia Tuhan tidak pilih siapa kita, pangkat kita, keberadaan kita, tetapi Ia memilih kita karena Ia sangat menyayangi saudara di dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, marilah kita hidup di dalam tangan Tuhan. Marilah kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, karena Yesus telah menentukan kita dari semulanya oleh Yesus Kristus sesuai dengan rencananya. Ketiga, kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Akan tetapi kamu selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang hidup di dalam tangan Tuhan, ia pasti diberikan keselamatan. Ia pasti menerima keselamatan daripada Tuhan. Maka dengan itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Karena kita sudah dipilih Tuhan untuk menerima keselamatan dalam Roh yang menguduskan kita, karena kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, kita dipilih Tuhan adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-16. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah hidup orang yang takut akan Tuhan. Inilah kehidupan orang yang ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memilih kita. Ia mau supaya kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya. Dan Dia Tuhan mau supaya kita ini menerima keselamatan yang dijanjikan Allah kepada kita. Selain daripada itu saudaraku, Yesus mau supaya kita melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara dan saya adalah buatan Allah.
ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus Kristus. Maka dari itu, marilah kita bekerja melakukan apa yang baik yang telah dipersiapkan Allah untuk saudara. Apapun pelayanan saudara, kecil besar pelayanan saudara, Tuhan tidak menilai besar dan kecilnya, tetapi Tuhan menilai hidup kita yang melakukannya dengan sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kepada saudara, apa yang Tuhan mau kepada kita, Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaannya yang Tuhan telah siapkan buat kita. Itulah hidup kita di dalam tangan Tuhan. Nah, kembali kita kepada tema kita tadi. Hidup orang percaya di dalam tangan Tuhan. Bukan saja kita dipilih oleh Tuhan, tetapi kita memiliki damai sejahtera. Inilah bagian yang kedua, memiliki damai sejahtera. Orang yang percaya di dalam tangan Tuhan, ia memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Nah, kita memiliki damai dengan Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-17, Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Nah, itulah yang kita miliki daripada damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Dalam bulan minggu depan ini kita akan merayakan Natal, Christmas. Dalam sepanjang bulan 12 ini kita akan menerima pemberitaan damai sejahtera daripada Tuhan. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan damai. Nah, jadi kita sekarang ini, kita yang dipilih oleh Tuhan, kitalah yang layak menerima damai sejahtera ini. Dunia tidak dapat menerima, tetapi saudara dan saya akan menerima damai sejahtera ini. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukan saja kita memiliki damai, tetapi kita memiliki jalan kepada Tuhan. Kita memiliki jalan kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih kurnia ini. Di dalam kasih kurnia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita hidup di dalam tangan Tuhan. Karena setiap orang yang hidup di dalam tangan Tuhan, Tuhan memberi jalan masuk kepada Allah, yaitu iman. Di dalam iman, di dalam kasih kurnia Allah. Haleluya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Orang Kristen yang memiliki damai sejahtera adalah orang yang hidup di dalam tangan Tuhan. Nah, ada satu tanda keselamatan yang sempurna yang akan kita nikmati di dalam Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, yaitu hidup Yesus Kristus. Ini satu tanda keselamatan yang sempurna yang kita akan menikmati di dalam Kristus karena kita hidup di dalam tangan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan telah
perdamaikan kita. Ia melalui kematiannya. Dan sekarang ini damai sejahtera itu telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan hanya kita sahaja yang akan memegang dan memberi pilihan buat pribadi kita. Kalau saudara mau hidup dalam tangan Tuhan, kalau saudara mau menikmati damai sejahtera itu, mari kita sama-sama hidup di dalam firman Allah. Nah, kita masuk di dalam bahagian yang terakhir, bahagian yang ketiga. Orang percaya yang hidup di dalam tangan Tuhan, ia mempunyai hidup senantiasa berkemenangan. Nah, bagian yang ketiga, hidup kita senantiasa berkemenangan. Sebab hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, ini firman Tuhan dalam Roma. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita memiliki kemenangan daripada Tuhan. Allah penolong di masa kesukaran. Yang terdapat di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dan keempat. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan golorannya. Allah senantiasa menolong kita. Apapun keadaan kita pada ketika ini, bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, jangan takut. Karena hidup kita senantiasa diberikan kemenangan. Dan berarti kita senantiasa diberikan kekuatan. Kita senantiasa diberikan semangat. Karena kita hidup di dalam tangan Tuhan. Itu katakan Paulus di dalam ayat Roma pasal 8 ayat 31 ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita amini firman Tuhan ini. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita. Karena kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Allah penolong di masa kesukaran kita. Haleluya Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Apabila kita hidup di dalam tangan Tuhan. Dan Allah menolong kita melalui firman Tuhan. Nah, orang yang hidup senantiasa dia diberikan kemenangan. Kemenangan di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam tangan Tuhan, ia senantiasa diberikan kemenangan. Kemenangan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan juga itu diilhamkan untuk membentukkan hidup kita. Firman Tuhan itu bermanfaat, menegur di dalam hidup kita. Supaya kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, itulah Allah kita. Allah kita sentiasa memberi kemenangan buat kita. Kedua, Allah menolong kita melalui iman kita. Nah, dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Ini yang diungkapkan oleh Paulus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Inilah Tuhan kita. Tuhan menolong kita melalui iman kita.
Saudara, kalau saja saya minta kita, apa pengalaman saudara dalam iman saudara? Kepercayaan saudara? Kalau saya mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang iman yang didirikan dengan firman Tuhan, yang disertai iman, doa disertai iman, iman disertai doa, pastinya masa tidak akan mencukupi. Tuhan menolong kita, itu janji Tuhan. Sebab kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, Yesus sendiri juga berbicara kepada ke-12 muridnya. Di dalam Matius pasal 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan." Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia sangat baik buat kita. Ia telah memilih saudara menjadi anak-anaknya. Ia telah memilih saudara untuk bekerja untuk Dia. Ia memilih kita untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan selain daripada itu, orang yang hidup di dalam tangan Tuhan, kita memiliki damai daripada Tuhan. Kita mendapat jalan masuk bersama Tuhan. Dan kita mendapat tanda keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Nah, hidup kita senantiasa berkemenangan. Maka dengan itu, mari kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan mau kita hidup di dalam tangannya. Karena Dia sangat menyayangi kita. Dia mau membangkitkan kita. Dia mau supaya setiap kita mengalami kekuatan iman kita. Seperti kata Dia di dalam Matius ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan mendengar. Puji Tuhan, karena pada pagi ini kita diberikan semangat. Mungkin kita mempunyai persoalan hidup. Mungkin kita menghadapi cabaran yang banyak. Tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena firman Tuhan inilah yang memberi kita kekuatan. Memberi kita melihat kasih kuasa Tuhan di dalam hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dengan itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita, hidup di dalam tangan Tuhan. Hidup beriman, iman yang kuat. Bukan iman yang ragu-ragu atau menduahkan hati. Seperti yang diungkapkan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Ini benar. Orang yang menduakan hati, ia tidak tenang. Kenapa? Dia percaya dan dia tidak percaya. Tapi puji Tuhan, saya dan saudara dipilih Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk perhiasan Tuhan. Di dimanapun kita berada, di dalam gereja, di dalam keluarga, di tempat kita bekerja, Tuhan memilih kita, menempatkan kita di posisi kita sekarang ini supaya kita menjadi hiasan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memilih kita menjadi anaknya. Dan Tuhan memilih kita supaya semua kita memiliki hidup keselamatan daripada Tuhan. Allah mau menolong saudara. Allah mau menolong kita. Allah setia menolong kepada umatnya dan mengharapkan kita berseru kepadanya.
Kalau kita baca dalam Ibrani, pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih Kurnia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih Kurnia itu mendapat pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, berseru, menghampiri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Berseru, memanggil Tuhan. Iman yang disertai doa. Iman yang sejati. Saudara yang saya kasih di dalam kasih Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini. Jangan mendoakan hati. Jangan menduakan hati. Setia kepada Tuhan. Mempercayakan Tuhan dalam setiap cobaan. Karena Allah di pihak kita. Kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Hamba sangat terbatas. Namun, saya percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Engkau memberi kami pengertian dengan firman-Mu ini. Firman-Mu mengajar kami untuk hidup percaya kepadamu. Firman-Mu memberi kami kekuatan untuk mengatasi segala rintangan cobaan hidup ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, demi untuk memberi damai sejahtera buat anak-anak-Mu yang hidup di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan memberi kami damai sejahtera walaupun kami banyak menghadapi cobaan, namun Tuhan di pihak kami. Tidak ada yang dapat melawan kami karena hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberi kemenangan untuk melawan segala segala tipu muslihat iblis. Tuhan memberi kami kemenangan untuk mengalah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Tuhan beri buat kami pada hari ini. Terima kasih atas berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih atas keselamatan daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah berada di penghujung ibadah online. Saya berharap kita semua diberkati dan disegarkan kembali dengan firman Tuhan sebentar tadi. Selamat bekerja bagi yang bekerja. Selamat belajar bagi yang belajar. Kita jumpa lagi di ibadah yang seterusnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.